Pemirsa, hubungan PDI Perjuangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memanas. Penyebabnya tidak lain bukan adalah tudingan Ahok terkait dana siluman APBD DKI Jakarta senilai 12,1 triliun rupiah. Gara-gara dana siluman itu, DPRD DKI Jakarta sepakat untuk mengajukan hak angket terhadap Gubernur Ahok, dan Ahok pun ternyata tetap bergeming. Kita akan mendiskusikan terkait soal ketegangan antara DPRD dan Gubernur Basuki Cahayapurnama ini, dan kami menghadirkan topik Ahok jangan takut lawan korupsi. Narasumber yang sudah hadir di studio kali ini adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik, pengamat hukum tata negara Satya Arinanto, dan juga nanti langsung dari kantor Indonesian Corruption Watch, peneliti ICW, bergabung juga bersama kita Abdullah Dahlan. Selamat bergabung Bapak-Bapak sekalian, Pak Setia, Pak Taufik, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Saya coba menyapa dulu Pak Abdullah Dahlan langsung dari ICW, apakah sudah bisa bergabung? Oke, kita akan hubungi Abdullah Dahlan nanti. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin berinteraksi melalui diskusi kita kali ini, Anda bisa menghubungi telepon di 021 529 00311 atau 529 00310. SMS di nomor 0812 819 12571, dan Anda juga dapat mention kami di Twitter kami di @berita1tv atau Facebook @berita1tv, dan juga sampaikan tanggapan Anda seputar perseteruan antara Gubernur Jakarta dan DPRD ini, tentunya bersama saya dalam Prime Time Talk kali ini. Baik, Pak Taufik, ini hubungan mesra, hangat, atau seperti apa kira-kira ini? Pak, saya mau luruskan dulu ya, narasi Berita Satu menurut saya keliru. Apa itu, Pak? Keliru besar itu, bahwa angket itu bukan karena 12,1, angket itu karena Ahok mengirimkan APBD palsu. Jadi nggak hubungannya itu kemudian. Oke, jadi APBD palsu itu yang seperti apa? APBD palsu itu adalah sesuatu yang tidak dibahas di Dewan, diserahkan ke Menteri Dalam Negeri. Itu dulu baru kita diskusi yang lain gitu loh. APBD palsu itu adalah APBD yang tidak disetujui DPRD maksudnya? Tidak dibahas. Tidak dibahas? Iya dong. Oke. Enggak dibahas di DPRD kok tiba-tiba Anda sampein. Berarti bukan APBD dong, Pak? Iya, APBD, draft APBD kok yang disampaikan ke Mendagri. Enggak, artinya yang keluar dari DPRD kan APBD ya, sudah dibahas dan disetujui begitu? Iya, yang disampaikan Gubernur itu ke Mendagri adalah bukan APBD yang dibahas. Jadi kan itu palsu. Oke, jadi Pak Taufik, Anda dan teman-teman di Dewan ini mengeluarkan hak angket untuk itu bertanya tentang? Karena itu, bukan bertanya dong, hak angket, hak penyelidikan. Karena itu kami menganggap bahwa ini pelanggaran hukum. Pelanggaran undang-undang, pelanggaran PP, pelanggaran Kemendagri. Oke, Pak Taufik, sebelum lebih lanjut kita akan simak tayangan berikut ini dulu untuk mengawali diskusi kita kali ini. Pemirsa, kita lihat yang berikut ini. Hubungan DPRD DKI dan Gubernur Basuki Cahayapurnama kembali menegang setelah Ahok menyampaikan dokumen usulan anggaran DPRD ke Dinas Pendidikan DKI ke Kementerian Dalam Negeri. Menurut Ahok, anggaran itu diajukan DPRD saat pembahasan oleh komisi setelah APBD disahkan pada rapat paripurna 27 Januari 2015 lalu. Anggaran yang telah dibahas dengan komisi tersebut kemudian dikirim oleh DPRD kepada Pemprov DKI dengan harapan dokumen itulah yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Namun menurut Ahok, di versi APBD yang telah ditandatangani anggota DPRD, keluar angka-angka anggaran yang ia nilai fantastis. Ahok pun menyebut angka-angka itu sebagai anggaran siluman usulan DPRD di mana total jumlahnya mencapai 12,1 triliun rupiah. Seperti jumlah anggaran yang diajukan ke Dinas Pendidikan, diantaranya 25,5 miliar rupiah untuk pelatihan guru ke luar negeri, kemudian pengadaan alat peraga pendidikan usia dini bantuan untuk PAUD sebesar 15 miliar. Ada pula pengadaan UPS atau Uninterruptible Power Supply SMPN 37 senilai 6 miliar rupiah. Untuk usulan anggaran pendidikan saja, terdapat 20 item yang dinilai janggal oleh Gubernur DKI. Kalau memang secara politik nggak bisa, ya selesaikan secara hukum. Ini kan masalah politik kan, kalau masalah politik nggak bisa selesai secara hukum. Dan bukti kan cukup besar. Dana siluman kan bukan cuma saya yang bilang, itu disebutin BPKP, temuan loh. Dan temuan Inspektorat Kemendagri juga temuan lagi itu berapa, 3 atau 5 triliun.
ada penganggaran yang tiba-tiba masuk tanpa pembahasan tahun 2014. Ini BPKB juga ketemu. Kalau BPKB ketemu lagi pasti 3 tahun berturut-turut. Sikap keras Ahok ini sontak menuai kecaman anggota DPR. Mereka pun menggelar sidang paripurna dan secara bulat menyatakan akan mengajukan hak angket terkait sikap Ahok yang melaporkan dokumen usulan anggaran ini ke Kemendagri. Tim Liputan, Berita 1. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Taufik. Jadi Anda sebenarnya bukan soal urusan antara hubungan komunikasi politik gubernur dengan parlemen. Ini soal Ahok membawa berkas ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, tapi harus clear dulu Pak. Berkas itu apa sebenarnya yang dibawa? Gini Mas ya. Saya perlu luruskan supaya saya kira semua mengerti duduk persoalannya. Pemda DKI setiap tahun mengajukan yang namanya rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Iya, betul. Ya? Disusunlah oleh Pemda DKI. Prosesnya panjang mungkin nyusunnya. Berdasarkan undang-undang dia menyerahkan ke DPRD untuk dibahas karena yang punya hak budget adalah Dewan. Yang membuat perda soal RAPBD adalah Dewan. RAPBD itu perda loh, diperdakan nantinya gitu. Dibahaslah mulai dari KUA PPAS berubah sampai 3 kali. KUA PPAS nih akhirnya disepakati antara Banggar dengan pihak TAPD. Karena ini bonggolan sifatnya, kemudian dalam rapat turunannya disebut dengan rapat kerja komisi. Rapat kerja komisi itu bersama SKPD. Ya. Kemudian terumuskanlah program 1 tahun pada masing-masing unit di Pemda. Dibawalah itu kepada paripurna. Disahkan tanggal 27 perda, ya? 27 Januari. Disahkan. Setelah disahkan diserahkan kepada eksekutif. Supaya ini diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Karena yang menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri itu kan mesti eksekutif. Eksekutif di situ memasukkan kode rekening segala macam. Yang diserahkan Ahok itu, yang diserahkan eksekutif, ya, itu bukan yang tadi dibahas. Apa yang diserahkan? Draft 1 itu. Draft 1 yang belum dibahas? Iya. Nah, artinya bukan APBD yang sudah perda? Bukan. Perda sudah keluar? Iya kan sudah disahkan. Sudah disahkan. Iya, artinya perda sudah sah kan? Iya, legal kan? Iya. Nah, yang diserahkan Gubernur Ahok ke Kementerian Dalam Negeri bukan yang disahkan. Lalu yang diangketkan oleh DPRD apa Pak? Pelanggaran hukumnya. Ini kan pelanggaran hukum. Yang melanggar yang mana Pak Taufik? Karena kan yang diserahkan bukan... Artinya bisa saya misalnya surat cinta atau berkas. Nggak boleh, bagaimana? Bisa menyerahkan yang bukan dibahas. Ini diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri itu untuk kepentingan apa? Iya, itu kan urut-urutannya APBD begitu. Betul, maksud saya yang diserahkan Ahok apakah memang benar sesuai dengan nomenklatur yang harus diserahkan? Atau sebenarnya berkas yang tidak ada kaitannya dengan urutan-urutan itu? APBD. Makanya itu dikembalikan oleh Depdagri. Berarti bukan APBD dong Pak, karena dikembalikan, karena belum disahkan. Bukan dong, Anda gimana? Ini kan draft yang tadi tuh, kan kita udah sepakat nih. Anda kasih ke sana APBD bodong. Iya, itu APBD bodong, ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Terus, nah, perlakuan menyerahkan APBD bodong itu melanggar hukum. Itu yang Anda mau angket? Iya, diangketkan, itu melanggar hukum. Pak Satya, pandangan Anda? Jadi begini, pertama saya lihat memang menurut Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi undang-undang yang mengatur DPRD, khususnya ini DPRD provinsi, itu memang DPRD itu punya 3 hak penting, yaitu hak untuk meminta keterangan itu, ya, interpelasi biasanya disebut. Terus yang angket ini, yang ketiga menyampaikan pendapat. Itu dimiliki juga oleh DPR di tingkat pusat. Begitu. Nah, beliau ini DPRD ini tidak pakai interpelasi, langsung lompat ke hak angket. Ya, itu memang hak ya, yang bisa dipakai. Ya. Nah, kemudian masalah ini saya lihat ada 2 sebenarnya. Pertama prosedural, 2 substansial. Proseduralnya tadi DPRD mempermasalahkan kembali menegang setelah Ahok. Ya, silakan. Kenapa kok dokumen yang belum disetujui atau bahkan tidak dibahas itu yang akhirnya diserahkan. Pak, sebelum lebih jauh, ini saya ingin pemahaman lebih konkret lagi. Dokumen ini yang harus diserahkan ke Kementerian kan memang yang sudah disetujui oleh Dewan kan? Ya, betul. Kalau dokumen yang tidak disetujui bahkan belum dibahas oleh Dewan, kemudian diserahkan oleh Gubernur, apakah juga bisa dianggap sebagai bagian dari dokumen
APBD, Ya. walaupun tadi statement Pak Taufik ini bodong gitu. Jangan-jangan itu dokumen yang berbeda Jadi gitu. gini, ini secara prosedural itu yang harus diserahkan, yang harus disetujui. Tapi kemudian pertanyaan yang dari sisi substansial, Iya. kenapa kok yang diserahkan bukan yang disetujui? Ya, itu dia. Itu yang saya nggak tahu. Apakah karena tadi yang di berita itu, ya kan saya kan orang luar nih Pak Taufik ya. Betul, betul. Apakah terus Ahok lihat loh yang disetujui ini kok apalah istilahnya? Kok beda dengan yang dibahas gitu? Ya, bukan. Yang dia mau diserahkan sudah disetujui ini sama-sama. Kok ada yang dana siluman itu istilahnya? Iya. Bukan saya. Iya. Media massa ya Iya, Pak ya. iya. Di media massa disebut dana siluman 12 Yang triliun. 12,1 sekian triliun. lah. Ya. Wah, ini kalau gini nggak benar nih, mungkin begitu. Jadi terus Ahok menyerahkan yang tidak ada yang 12,1 T-nya tadi itu. mungkin saya nggak tahu. Sementara saya nggak yang tahu, tidak ada 12,1 T-nya itu adalah yang bukan Yang bukan disetujui oleh Ya, itu DPRD. masalahnya. Begitu Pak Taufik? Nah, Iya. bukan disetujui, belum dibahas ini barang nih. Gimana sih? Gini loh, draft 1 itu draft yang diserahkan kepada Dewan kan? Betul. Draft 1 draft yang belum dibahas karena itu baru usulan. Setuju. Kemudian secara undang-undang Dewan harus membahas. Ya. Selesai dibahas ya, kalaupun mungkin tadi ada 12, sekian gitu, mestinya kan ada komunikasi. Karena apa? Kemendagri itu kan untuk dievaluasi. Kenapa kemudian menyerahkan yang lain? Ini problem hukumnya di situ, bukan di 12,1 dulu. Problem hukum ini dulu diselesaikan. Maksud saya tadi Pak Taufik yang sudah disetujui itu yang mana Pak? Kan yang tadi yang kita bahas nih. Iya, yang pertama kan, yang ternyata bukan diserahkan. Ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya begini Pak. Gini Mas, gini nih, draft 1 dibahas, jadilah draft 1 plus. Betul. Ini yang disepakati draft 1 plus. Iya, draft 1 kan sudah jadi draft 1 plus. Ini yang disepakati. Iya, yang diserahkan sama itu draft Masih 1. yang ini. Iya, kan ini belum dibahas. Di draft 1 Pak, apakah ada 12,1 T tadi? Bukan soal ada dan tidak adanya, Mas. Yang kita tuntut itu prosedural yang tidak betul. Oh iya, tidak masalah. Artinya begini, kemungkinan ini juga harus diklarifikasi kepada Ahok langsung. Apakah Ahok menyampaikan yang draft 1 yang belum disetujui itu karena di draft 1 tidak ada 12,1 T, sementara yang draft 1 plus tadi ada 12,1 T itu Pak. Soal ada dan tidak ada itu kan soal lain dulu. Ini soal prosedurnya. Prosedur dulu ya? Iya dong. Oke, Gimana? baik. Kita coba minta pendapatnya Pak Abdullah ya Pak, dari ICW yang saat ini berada di kantor ICW. Pak Abdullah? Ya, Ya, bagaimana komentar Anda terkait diskusi kita kali ini? ya pertama kita harus melihat soal motif hak angket itu sendiri. Harus dilihat soal apa latar belakang dan kepentingan. Kalau mengacu kepada Undang-Undang MD3 soal hak kelembagaan DPR dimungkinkan memiliki hak angket. Hanya saja atas dasar kepentingan apa. Ya, jadi justru kalau melihat fenomena yang berkembang, Pak Ahok mengungkap satu fakta soal adanya pemborosan atau inefisiensi dari fakta tadi yang terjadi di dalam proses penganggaran. Nah, saya kira apakah kemudian motif DPR tidak pada aras untuk kemudian melakukan proses efisiensi anggaran. Nah, di sini sebenarnya publik bertanya kepada DPR soal apa latar belakang besar kalau DPR melakukan DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan hak angket ini. Oke, Pak Abdullah, sebelum masuk ke substansi yang Anda sampaikan tadi, kalau kita bicara dalam perspektifnya Pak Taufik tadi, ini menyoal prosedur yang tidak dilalui oleh Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana Anda melihatnya? Tapi kan ini informasi sepihak dari Pak Taufik. Nah, makanya kita klarifikasi sama-sama. Mengatakan di beberapa media. Ya. Halo? Ya, silakan, Pak. Kalau ini kan informasi dari Pak Taufik, pernyataan dari Pak Ahok sendiri berbeda. Jadi apa yang disampaikan sebenarnya sebuah draft yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri merupakan adalah draft yang berbeda dari apa yang sudah disepakati di paripurna. Nah, ini yang juga perlu nanti diverifikasi lebih jauh statement mana yang kemudian menjadi pembenar dalam draft yang dimaksud. Ya. Itu dari prosedur yang dilakukan. Tetapi saya melihat sebenarnya apakah urgen ketika hak angket ini melihat satu prosedur yang kalau kita bicara latar belakang hak angket tadi, motif misal hak angket digunakan secara kelembagaan DPR adalah untuk menggali, melakukan proses penyelidikan atas sebuah kebijakan strategis daerah yang punya dampak serius ya. Ya, pertanyaannya apakah kemudian apa yang dilakukan oleh Gubernur Ahok memberikan implikasi serius atas dampak terhadap kebijakan di DKI. Ini yang beresiko merugikan misalnya. Kalau menguntungkan, kalau ada upaya
penghematan yang dilakukan, pertanyaan apakah kemudian ini dianggap melakukan memenuhi prosedur itu. Oke, baik. Pak Abdullah, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Taufik, Pak Satya, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi. Kami ingatkan kembali pemirsa, Berita 1 TV, Anda bisa ikut berinteraksi melalui sambungan telepon di nomor 021 529 00310 atau 529 00311. Bisa juga kirim SMS di nomor 0812 819 12571 atau mention kami via akun Twitter di @berita1tv atau bisa juga lewat Facebook kami. Tanggapan atau pertanyaan Anda terkait topik yang sedang kita diskusikan pada kesempatan kali ini masih bersama saya Dodi The Kaiser. Baik, Pak Satya, pelanggaran atau tidak mengikuti prosedur dampaknya apa bagi seorang kepala daerah? Ya tergantung dulu ini dalam kasus ini apa. Memang di undang-undang tidak diatur secara khusus sih. Makanya mereka kemudian masuk dari, saya lihat di media itu dari undang-undang pemerintahan daerah. Tapi yang ditembak itu tinggal laku gitu, perilakunya Ahok begitu. Oke, soal etis atau tidaknya ini seorang kepala daerah, perilakunya. Iya, perilakunya. Nah, layakkah menurut Anda sebagai seorang pengamat tata negara untuk dihak angketkan seorang kepala daerah dengan latar belakang itu tadi? Ya, sebenarnya itu tadi harus dilihat unsur-unsur hak angket itu kan ada dia menyangkut kepentingan yang luas, kebijakan yang penting dan sebagainya, strategis. Nah, memang sekarang ini yang kalau menurut saya justru memang sebaiknya segera ini antara DPRD dengan gubernur itu menyelesaikan konflik ini, karena kalau APBD-nya nggak selesai itu justru kepentingan strategisnya, kepentingan strategis masyarakat. Jadi yang saya lihat tadi, saya tetap melihat dua sisi. Ini satunya prosedural, Ahok substansial begitu. Betul, tapi tadi kan Anda mengatakan sebenarnya ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh legislator kita untuk dalam tanda petik bisa menyeret gubernur yang tidak etis tadi dengan menggunakan hak angket. Tapi pertanyaannya, masa sih hanya urusan soal etika kemudian hak angket dikeluarkan oleh DPRD? Kayak nggak ada urusan yang lebih besar lain. Bukan sekedar etika loh. Sebentar Pak, kalau Pak Satya bagaimana? Iya, makanya tadi secara itu sebenarnya di prosedur itu nggak ada sanksi khusus untuk gubernur, baik dalam Undang-Undang 17 2014 tadi yang tentang MD3 maupun 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, cuma memang saya lihat mungkin ini kan proses ini sudah lama nih sebenarnya. Sejak sebelum jadi ini gubernur. klimaks berarti ya? Iya. Enggak, mudah-mudahan enggak. Gini. Saya ingin sampaikan, mula-mula waktu mau membahas APBD itu komunikasinya baik. Tadi saya bilang kita ikuti sampai perubahan KUA PPAS 3 kali. Yang pertama diusulkan yang namanya Silva 6 triliun. Kita bilang enggak dong, jangan 6. Sampean kan tahun 2014 itu serapan terendah sepanjang sejarah ibu kota. Dan ada defisit anggaran 20 triliun, enggak tercapai. Kita bilang pasti tinggi angkanya. Naikin 19. Itu malah dukungan politik ya dari Dewan ya. Dan kita dinaikin lah 19, terus ada beberapa perubahan sampai ke Anda 8 triliun. Kita sepakati di 8 triliun. Ayo kita sepakati. Oke, kita sepakat. Kita ikuti loh, komunikasinya baik, pembahasan di Banggar baik, karena akhirnya di Banggar disepakati tanda tangan antara TAPD dalam hal ini diketuai oleh Sekda dengan Banggar. Turun ke rapat kerja komisi, diperintahkan semua SKPD-nya hadir dan dialog. Di situ banyak juga ditemukan hal-hal yang diusulkan oleh draft 1 tadi yang ditemukan di dalam rapat kerja komisi yang SKPD-nya nggak mau ngerjain. Kenapa? Karena bukan tupoksinya. Makanya ada perubahan-perubahan. Disepakati, oke, ini ya selesai. Masuk di paripurna. Paripurna disampaikan, ini yang saya bilang, nah finalisasinya penyampaian kepada Kemendagri, karena prosedurnya begitu, untuk dilakukan evaluasi. APBD itu kan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini bukan yang dibahas ini. Pak Taufik, itu yang masalah kita. Pertanyaan yang sama Pak Taufik. Oke, ini soal prosedur. Tapi masa sih dalam urusan prosedur aja sampai anggota Dewan yang terhormat dia melanggar undang-undang loh, melecehkan. Cukup berat itu Pak menurut Anda. Cukup strategis Pak menurut Anda. Iya, strategis. Di mana nilai strategisnya? APBD itu kan sesuatu yang strategis untuk membangun Jakarta. Bukankah kalau memang ini sangat strategis, DPRD membangun komunikasi politik yang efektif sehingga APBD segera bisa dilaksanakan, Pak? Bukannya sekarang APBD yang mana? DPRD kan udah ketok palu. DPRD udah selesai ketok palu. Tak. Tanggal 27 Januari. Ini yang dikasih ke sana
yang harusnya mendapatkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri bukan yang diketok palu itu. Nah ini yang mesti dipahami oleh semua. Yang diketok palu oleh DPRD ada 12,1 T. Lepas ada dan tidak ada nih, andaikan tidak ada pun nih, ini tetap udah dikasih kok sama Ahok. Kemungkinan mungkin bisa berbeda Pak urusannya. Ini kita jangan kemudian mengalihkan problem pertamanya di sini gitu. Artinya begini, kalau Pak, kan ada dua perspektif ya. Pak Taufik mengatakan perspektif ini soal prosedur. Iya, sementara kalau dari substansi itu kan ada pandangan yang berbeda. Iya, kalau ada pandangan yang berbeda nggak boleh dong menyerahkan yang artinya yang harus dibahas di DPRD dulu. Iya, dibahas lagi dong. Tinggal ngomong bagaimana. Ini kan enggak, dia serahkan yang lain. Ini namanya alibi kalau saya bilang untuk alibi dari gubernur atau alibi dari DPRD untuk menutupi sesuatu, untuk menutupi yang tadi disampaikan menurut kita bodong itu nggak bisa begitu. Jadi dengan statement gubernur yang mengatakan ada dana siluman itu sebenarnya untuk menutupi pelanggaran prosedur. Dia benar, iya. Seolah-olah menjadi benar secara prosedur. Kan begitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak 12,1 T itu? Ya, saya bilang kalau 12,1 ada, selama itu ada di dalam pembahasan yang disepakati oleh SKPD sah loh. Kalau misalnya sama-sama disepakati, kenapa gubernur menolak adanya 12,1 T? Ditanya sama gubernur, karena dia kan ngutus SKPD. Strukturalnya dia. Iya. Itu kan eksekutif juga. Iya kan. Kalau nanya sama lurah nggak ikut pembahasan APBD gitu. Pak, saya bingung Pak. Kantor Anda dengan kantor gubernur itu kan ada jalan penghubung besar sekali. Saya setuju. Tadi saya bilang kalau ada itikat baik komunikasi, begitu dia temukan kejanggalan, tinggal dia undang ketua DPR. Ini bagaimana nih? Kok ada begini? Sebelum kami serahkan, kan masih bisa. Karena di Depdagri pun dievaluasi, dibalikin lagi. Oke. Nah, apa pendapat Pak Abdullah terkait soal ini, Pak Abdullah? Ya, pertama harus dilihat soal konsepsi pelaksanaan pemerintahan daerah sendiri berprinsip pada satu tata kelola pemerintahan yang juga transparan dan akuntabel. Misal kalau tadi soal polemik apakah mana draft yang dianggap benar, sebenarnya di pemerintah DKI ada e-budgeting, yaitu sebagai instrumen kontrol yang dilakukan oleh gubernur terhadap proses penganggaran yang dilakukan SKPD dengan mitra terkait misalnya. Nah di situ sebenarnya dokumen instrumen yang bisa menjadi alat kontrol oleh kepala daerah. Nah kami meyakini sebenarnya ada hal yang kalau dianggap Pak Taufik tadi ada gap sebenarnya, dan ditambah tadi yang dikatakan kalaupun yang sudah disahkan itu ada penganggaran yang melebihi, yang menjadi pertanyaan kita, misal apa yang diungkap oleh Pak Ahok ini, bagaimana fungsi pengawasan DPR. Ketika ada nilai 12,1 triliun. Nah, ini ada dana siluman atau katakan ada program fiktif di situ. Nah, saya kira ini kan menjadi pertanyaan publik. Kalau kenapa justru yang mengungkap adalah pemerintah daerah, bukan DPR? Lalu menjadi pertanyaan di mana fungsi pengawasan DPR di situ. Pak Abdullah, sebenarnya menurut Anda lebih penting strategis dan vital itu kita ributkan urusan 12,1 triliun tadi atau urusan kesalahan prosedur gubernur? Menurut Anda yang lebih strategis yang mana? Ya, yang lebih strategis sebenarnya kan arah kebijakan pemerintah DKI dalam proses pengelolaan anggaran yang harus lebih efisien. Konteks keberpihakannya. Kalau ditemukan, misal dipaksakan untuk disahkan, sementara ada alokasi yang sejak awal, jadi modus dalam proses penganggaran yang koruptif itu, sejak perencanaan itu sudah ada, kemudian warna praktek korupsi. Kemudian di proses penganggaran itu juga tergambar. Penganggaran tergambar, misal praktek korupsinya sudah mulai tergambar, ada kebutuhan perencanaan anggaran yang di mark up. Kalau bahasa itu. Nah, ini kan temuan penyimpangan yang sebenarnya sudah bisa dilihat. Bayangkan, misal pengadaan UPS di setiap sekolah seharga 6 miliar. Apa betul memang kebutuhan energi cadangan yang ketika ada lampu mati di sekolah harus UPS jenis apa yang kemudian dibutuhkan di situ? Kalau kita untuk kebutuhan komputer saja, satu UPS yang seharga 500.000 sudah cukup. Gitu. Ya, atau listrik yang kemudian sebagai backup genset aja tidak lebih dari 100 juta misalnya. Nah ini kan menjadi pertanyaan kita. Ya pertanyaan besarnya yang meragukan soal apakah kemudian motif hak angket ini objektif untuk menilai sebuah kebijakan yang memang salah dan berdampak besar pada kebijakan DKI secara umum. Nah, itu Pak Satya yang bisa menjawabnya. Kira-kira objektifnya hak angket ini, Pak Satya, bagaimana? Ya pertama hak angket itu harus menyangkut unsur-unsur yang diatur dalam pasal 322 Undang-Undang 17 tahun 2014 yang sebagian tadi juga disebut Mas Abdullah sama saya tadi juga menyinggung. Itu pertama.
Kedua, yang ini sebenarnya harus ada rekonsiliasi antara prosedural dan substansial. Kalau memang ini menurut proseduralnya itu tidak seharusnya diajukan, padahal kan fungsi Kemendagri kan dia melakukan evaluasi. Ya menurut saya diundang aja lagi untuk dibahas kembali begitu. Yang undang siapa? Ya DPRD. DPRD mengundang gubernur. Undang untuk rapat lagi. Tapi sudah bergulir hak angketnya? Sudah diparipurnakan Ya, untuk makanya nggak usah ada angket, mau saya langsung. Karena nanti angket ini bisa lama kan, 60 hari. Terus dia bentuk panitia, udah dibentuk panitianya Pak. Karena ada prosedurnya bentuk panitia dulu. Iya. Panitia angket, terus dia minta keterangan siapa aja bisa, dia panggil. Sementara itu berlangsung, APBD belum bisa berlaku APBD, gitu kan? Kan kita kan tadi kan guru sekolah segala saya terus terang nggak tahu detailnya ya. Isinya karena tadi hanya tayangan yang silumannya aja tadi yang disalahkan oleh berita tadi kan gitu loh, yang diduga siluman. Jadi saya nggak tahu detailnya apa, tapi saya yakin di situ banyak yang penting begitu. Yang penting maksudnya? Ya, anggaran itu maksudnya yang penting untuk bukan yang penting karena ada perbedaan angka antara. Oh ya, perbedaan itu penting, makanya untuk itu direkonsiliasikan. Karena kalau mereka lanjut terus, taruhlah dia starting 1 Maret misalnya, 60 hari kemudian, iya, taruhlah 2 bulan. April gitu ya, hanya ribut sudah itu hampir aja, tengah tahun. Ya, tengah tahun, terus pembangunan bagaimana? Sampai menjelang akhir tahun baru habis-habisan anggaran, kalaupun selesai urusannya gitu kan. Yang lalu juga begitu, yang lalu nggak kerja kan. Makanya kan nggak bisa diserap anggaran Pak, yang banyak gitu kan. Ya, bukan kalau penyerapan anggaran 1 unit itu yang salah unitnya, kalau seluruh unit itu yang salah siapa Mas? Pemimpinnya maksudnya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya Bapak sekalian. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, sidang paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar pada hari Kamis, seluruh fraksi DPRD DKI Jakarta tampaknya bakal berlanjut dengan pembentukan panja angket yang akan diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyoal kisruh dana APBD 2015. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar, salah seorang anggota Dewan Pemberi Usulan Hak Angket, mengatakan kalau Ahok sudah melanggar beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai etika, norma, dan perilaku bagi kepemimpinan seorang Gubernur DKI Jakarta. Kita simak peraturan perundang-undangan yang dinilai telah dilanggar oleh Gubernur Ahok. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meyakini dirinya tidak melanggar undang-undang yang disangkakan oleh DPRD DKI Jakarta. Ahok siap dipecat dari jabatannya sebagai gubernur kalau memang terbukti bersalah. Menurut Ahok, DPRD DKI Jakarta lah yang melanggar undang-undang karena mencoba merubah anggaran APBD 2015. Ia menegaskan wewenang merubah anggaran belanja daerah ada di ranah eksekutif, bukan di legislatif. Ahok menambahkan awal kisruh DPRD DKI Jakarta dengan dirinya dimulai ketika ia tidak mengabulkan anggaran siluman yang dimasukkan oleh DPRD DKI Jakarta sebesar 12,1 triliun rupiah. Makanya kalau saya melanggar undang-undang ya sudah, kan ada hak angket, laporin ke MA, ya dipecat. Iya dong, kan saya sudah siap dipecat. Tapi Pak Ahok sendiri meyakini tidak melanggar undang-undang kan Pak? Apa yang dilanggar? Saya nyelamatin uang kok. Artinya nggak ketika Bapak mengajukan draft Mendagri itu berbeda kan mereka dengan... tahu, udah ketok palu paripurna. Kalau cuma soal tanda tangan, saya udah lapor sama Mendagri. Kalau kasih mereka yang cetak tanda tangan, dia tipu lagi nambah 12,1 T. Sebelumnya e-budgeting itu sudah disetujui. Iya kan? Itu aja jadi masalah kan? Kalau kemarin saya mau baik hati masukin 12,1 T ke dalam e-budgeting kami, saya yang ketikin nih, masukin nih, perintahin Bapeda, masukin aja deh. Daripada nanti dibilang gubernur nggak ngerti komunikasi, nggak ada ribut-ribut hari ini sebetulnya. Itu statementnya tadi Pak Ahok, Pak Taufik.
Ya itu kan kata Ahok. Ya, terus Iya, proses terus berlanjut. oh iya proses berlanjut. Proses angket berlanjut. Kenapa? Karena sekarang ini kan sudah dibentuk panitia angket. Karena angket sudah dibentuk 33 orang berdasarkan peraturan tata tertib yang terdiri dari berbagai fraksi. Kemudian ketuanya Saudara Ongen Sangaji dari Hanura, kemudian wakilnya Pak Inggar Joshua dari Nasdem, sekretarisnya dari teman dari PKS lah. Masih tetap berkutat pada soal pelanggaran etika, Pak. Pelanggaran prosedur dan etika. Oke. Itu dua hal yang berbeda. Iya. Oke, prosedur. Tapi kok mengaitkan etika sementara kalau misalnya Gubernur Ahok mempertanyakan soal angka 12 sekian T tadi itu tidak lebih penting dibanding urusan etika yang dibawa teman-teman DPRD? Bukan dong, nanti kan kalau ketemu nih angka 12 itu kan menyangkut namanya konten, menyangkut isi. Substansi. Iya, ini kan sekarang yang kita angketkan kan pelanggaran undang-undang. Anda tidak melihat upaya gubernur sebagai upaya preventif untuk mencegah agar nanti membantu Anda juga kan teman-teman kan? Kalau sampai nanti ada temuan bagaimana, Pak? Iya begitu dong. Kan kalau resminya dulu harus dipakai. Bagaimana kalau enggak gini, yang baik belum tentu benar. Kalau dilakukan dengan cara yang salah. Bisa aja itu dianggap baik, tapi kan belum tentu benar kalau dilakukan dengan cara yang salah. Itu kan cara yang salah. Kalau ditabrak semua aturan-aturan, ya Anda bikin aja sendiri, nggak usah ada DPRD, Anda bikin APBD, Anda sahkan sendiri, Anda belanjakan sendiri, Anda kontrol sendiri. Anda lebih mengkritisi soal gaya komunikasi gubernur kita ini yang seperti itu tadi? Bukan soal gaya komunikasi ya, saya kan kawannya Ahok nih. Kalau tidak melanggar aturan, nggak ada tuh yang namanya angket. Waktu serapan rendah, kita tenang-tenang aja. Nggak ada, karena bukan pelanggaran aturan ketika serapan rendah. Tapi karena ini melanggar aturan, prosedur yang gini, kita DPRD nih lu bahas ya. Anda bahas nih, sudah dibahas, masukin di laci, dia kasih yang punya lain. Ketika ada berbeda dan seolah-olah yang paling benar itu yang punya gubernur. Itu yang menurut kami laluilah prosedurnya, kembalilah kepada aturan. Kalau ternyata yang benar nanti punya gubernur gimana? Yang benar apanya, udah jelas-jelas salah kok. Karena tidak dapat stempel dari DPRD. Bukan soal stempel saja. Iya kan, memang secara prosedur harus begitu. Prosedur, gitu. iya. Masa gubernur nggak tahu Pak soal kayak begitu, Pak? Iya, mestinya dia tahu, tapi memang sengaja mau cari pola baru dalam penyusunan APBD. Itu bisa dijerat hukum nggak, Pak Satya? Soal pola-pola baru yang kata Pak Taufik tadi, yang memang tidak diatur ada pengaturannya. Jadi nah, itu artinya boleh atau tidak sebenarnya kalau tidak diatur? Ya nggak boleh lah. Saya nggak, prosedurnya dia harus ikuti yang di Undang-Undang PMK itu mengenai pembahasan gitu loh, pembahasannya. Memang prosedurnya itu dengan persetujuan Dewan begitu loh. Nah cuma yang saya nggak ngerti itu tadi, karena saya kan hanya dari luar nih. Kenapa kok yang diajukan yang itu ternyata kan tadi ada indikasi. Iya, dari perspektif gubernur ada indikasi dana siluman. Tapi kan soal prosedur memang Pak Taufik. Nah persoalannya kalau gubernur saja sampai berani melakukan melanggar prosedur, pasti dong gubernur juga tahu dampaknya yang terjadi seperti apa. Karena tadi Anda katakan kan tidak ada hukum yang bisa mengikat kesalahan prosedur tadi kan? Iya. Jadi dengan hak angket pun? Iya, maksudnya di situ nggak ada sanksi pidana atau apa, nggak ada. Oke. Makanya dicari dari kesalahan prosedur dan etika, saya lihat begitu loh. Oke. Apa nggak kesannya DPD cari-cari alasan aja nih? Ya bisa juga. Ini pasti ditolak. Ya, sebelumnya saya akan kembali ke Pak Abdullah dulu. Pak Abdullah masih bersama kami. Ya, Mas Doni. Ya, Pak Abdullah, taruhlah ini dua urusan yang berbeda. Urusan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta dengan memberikan berkas kepada Kementerian Dalam Negeri, itu urusan prosedur. Kemudian urusan temuan dana siluman dari perspektif Gubernur DKI Jakarta, itu urusan preventif korupsi. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Politik atau hukum? Ya, dua hal ini penting untuk dilakukan. Misal proses di Kementerian Dalam Negeri penting dilakukan sebagai untuk melihat merevisi ataupun mengevaluasi proses pengesahan APBD konten APBD DKI tadi yang dilakukan. Misal jika ditemukan ada hal yang soal misal ketentuan yang tidak sesuai, saya kira ini penting untuk kemudian dievaluasi. Yang kedua, hal yang terpenting saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Ahok mendatangi KPK ini langkah tepat ya. Karena memang berdasarkan temuan dan monitoring ICW terkait dengan praktek korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah juga tidak lepas pada momentum pembahasan anggaran. Nah, saya kira
ini juga harus mulai dilakukan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan. Misalnya yang saya katakan di awal tadi, tidak menutup kemungkinan praktek penyimpangan itu sudah mulai terjadi ketika proses pembahasan anggaran. Misal dengan modus ada memarkup sejumlah anggaran, ya, mata anggaran tertentu untuk pengadaan tertentu di markup di situ. Itu tidak menutup kemungkinan. Dan ini terkonfirmasi ada beberapa dokumen anggaran yang nyatanya nilainya agak diragukan. Kebenaran nilai substansi pengadaan itu sendiri. Misal salah satu contoh mata anggaran pengadaan UPS di sekolah, misal sejumlah 6 miliar per sekolah. UPS semacam apa yang nilai begitu besar yang dianggarkan di sini? Ya mungkin saja memang ada Pak Abdullah UPS yang dibutuhkan oleh sekolah, kan PLN sekarang suka biarpet mati-mati melulu. Mungkin saja. Tapi Pak Abdullah, ya, apakah Anda pernah membaca atau punya data terkait dengan APBD yang sudah diketok palu itu? Ya kalau kita, karena dokumen ini sendiri ada beberapa versi yang kemudian beredar, dan bagi kita penting juga DKI membuka proses pembahasan itu sendiri, ya, sehingga jangan kemudian proses pembahasan di DPRD DKI atau antara Pemda dan DPR tertutup secara pembahasan anggaran. Nah ini yang sebenarnya ingin dibuka sehingga hasil kesepakatan penetapan APBD juga bisa menjadi domain yang terbuka bagi publik untuk diketahui sebagai instrumen kontrol. Nah yang kedua juga saya kira menjadi penting apa yang diungkap tadi, misal kalau ada kejanggalan nilai yang kemudian dianggap siluman dan ada nilai yang tidak wajar, saya kira menjadi pertanyaan bagi kita dalam fungsi penganggaran yang dilakukan oleh DPR sendiri semacam apa. Misal harusnya mekanisme penganggaran yang terjadi antara DPR dan SKPD seharusnya bukan hanya bicara soal konten program, tapi juga pada langkah efisiensi yang harus dilakukan dalam penyusunan APBD. Kita tahu APBD DKI ini kan terbesar di Indonesia, 70 triliun lebih. Ya. Ini setara dengan 4 provinsi besar di Indonesia, misal digabungkan juga belum bisa melampaui APBD DKI. Artinya memang ketika anggaran yang sangat besar, maka ruang potensi penyimpangan dari mulai perencanaan ataupun penganggaran juga sangat mungkin terjadi. Sehingga langkah kemudian tadi mendatangi KPK untuk sebagai langkah preventif, saya kira itu langkah tepat. Oke, baik Pak Abdullah, tetap bersama kami, dan pemirsa saya juga ingatkan Anda bisa nanti berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021529000310 dan 021529000311. Namun kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali diskusi kita pemirsa, dan kami akan mengundang partisipasi warga atau masyarakat untuk ikut memberikan pertanyaan mungkin, atau mungkin juga sumbang saran terkait diskusi kita malam ini. Kita terima telepon di 529000310 atau 529000311. Sudah ada yang bergabung bersama kami, selamat malam. Selamat malam. Ya. Ya, dengan Ibu Lili Basri di Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana pendapat Ibu? Dalam penentuan ini ya. Ya, silakan Bu. Menurut saya kita perlu loh orang kayak Ahok yang berani mencegah kemungkinan terjadinya penghamburan uang rakyat. Persoalannya DPRD DKI selalu menganggap Ahok melanggar undang-undang karena mengajukan APBD yang tidak disahkan oleh DPRD. Pertanyaannya, kenapa DPRD dalam pembahasan dan persetujuan APBD memasukkan anggaran yang tidak dibutuhkan atau tidak diajukan oleh Ahok? Ada apa? Itu pertanyaannya. Nah, kebiasaan-kebiasaan DPRD seperti ini yang barangkali tidak ditolerir oleh Ahok. Tindakan Ahok yang keras, saya kira perlu kita dukung untuk kemudian memperjelas yang sejelas-jelasnya yang selama ini diperdebatkan, yang menjadi perhatian masyarakat DKI terutama. Ya. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih Ibu Lili. Ibu Lili dari Bekasi sudah menghubungi kami lewat telepon. Dan pemirsa, apabila Anda ingin memberikan pertanyaan, statement atau komentar terkait diskusi kita, dapat mention kami di Twitter kami di @berita1tv. Pak Taufik, Anda dan teman-teman melakukan ini bukan karena benci sama Ahok? Enggak dong, gimana urusannya benci? Orang tadi saya bilang kan, mula-mula sangat harmonis. Kita toleransinya banyak, minta waktu dipercepat, kita okein gitu loh. Sangat beneran, ini saya nggak mengada-ngada, ini apa adanya itu ya.
Kalau memang tidak ada tendensi tertentu, kenapa tidak dibiarkan saja? Artinya begini. Dibiarkan sih nggak boleh. Maksudnya begini, yang dianggap dengan kebutuhan hak angket itu terhadap sesuatu yang sangat krusial, penting, vital itu kan sebenarnya upaya pencegahan korupsinya, Pak, bukan terhadap prosedurnya. Bukan dong. Ini orang melanggar masa kita diamin. Anda bagaimana sih? Sebelum hak angket, kenapa tidak melakukan komunikasi lain kepada eksekutif? Kita kan tahu itu setelah dia kirim. Makanya ke DPRD kaget. Tidak dianggap nih DPRD kalau begitu, dibuatlah surat Kementerian Dalam Negeri. Tidak ada audiensi. Iya, saya kira saya nggak ngerti kenapa nggak ada audiensi. Mestinya dari Ahok kalau ada etikat baik kan mestinya memulai dia ketika misalkan ketika gitu dia temukan ini. Kalau dia mau memulai baik ya, dia temukan, oh ini ada nih, mesti komunikasi dong sebelum dikirim. Jangan kemudian karena seolah-olah ini kan udah niat, kita anggap niatannya udah nggak baik. Ada temuan tapi dikirim ke yang lain. Tapi kalau ada temuan kemudian diundang lagi, kan sebelum dikirim ke Depdagri bisa. Sudah dikirim ke Depdagri pun masih bisa berubah karena ada evaluasi di Depdagri. Dan mesti diingat evaluasi itu nanti disampaikan pada DPRD. Kenapa? Karena DPRD yang punya kewenangan mengesahkan menjadi perda. Iya. Toh nanti berarti akan ada komunikasi lanjutan juga dong antara DPRD dengan gubernur kan? Oh, iya, mestinya kan begitu. Ya terus kenapa harus ada hak angket kalau memang nanti komunikasi karena pelanggaran yang mutlak-mutlak menafikan DPRD. Prosedur. Pak Satya, ada nggak urut-urutan sehingga anggota dewan yang minimal 10 orang ya boleh mengajukan 15 dua fraksi. Ya, ini baru sekarang ini semua fraksi di DPRD kompak sekali menghadapi Ahok. Ada nggak urut-urutannya sebelum hak angket harus melakukan apa dulu yang secara prosedur juga? Ya itu tadi itu sudah ada di Undang-Undang 17 2014 tentang MD3 tadi. Jadi ada sekurang-kurangnya 15 orang itu kalau DPRD-nya sebesar DKI karena kalau lebih kecil jumlahnya itu ada lebih ini kecil. Kan hak memang yang melekat pada anggota dewan. Tapi sebelum menggunakan hak ini apakah tidak ada mekanisme lain yang memang dibenarkan dalam undang-undang? Ya sebenarnya itu tadi kan kalau antara eksekutif legislatif ya rapat konsultasi atau apa ya mungkin ditanya dulu atau bagaimana gitu. Tapi Anda melihat apakah ini sudah ada kebuntuan komunikasi antara DPRD? Kelihatannya begitu, kenapa kok langsung nggak angket gitu loh. Itu yang saya nggak ngerti karena saya nggak tahu sehari-harinya. Kita kan lihat berita kan kalau rame aja. Padahal bertetangga loh Pak, buka belakang loh. Ada jalan khusus lagi ke DPRD. Kalau rame kita baru tahu, tapi kan yang baik-baik tadi kita nggak pernah dengar gitu. Nah Pak, ini biar tidak buntu gitu kan. Kalau buntu nanti yang jadi korban kan masyarakat. 60 hari ya Pak ya, ini prosesnya. Maksimal 60 hari. Maksimal 60 hari. Tapi kan nanti ada kesimpulannya, terus apa ininya, tidak lanjutnya. Jadi ya paling nggak 30 sampai 60 hari lah saya. Ada celah nggak Pak Satya di antara hak angket yang sudah bergulir ini dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Ahok itu untuk membangun komunikasi politik untuk mengerucut kepada sudahlah ini jangan diteruskan lagi. Bisa. Jadi nanti dijelaskan. Dari mana bolanya? Ya karena dia tadi katanya hari ini sudah membentuk panitia yang mengurusi itu, ya nanti mungkin kalau dipanggil ya dijelaskan ini dan sudah selesai angketnya begitu saja. Kenapa nggak dipanggil saja Pak? Mau, ini makanya saya nggak tahu yang hak angket tidak usah diteruskan tapi dibangun hak komunikasi misalnya. Kan kita melihatnya ada pelanggaran. Jadi jangan gini, jangan kemudian semuanya didesakan pada kami. Padahal yang keliru itu gubernur gitu loh. Ini kan semua. Kalau yang keliru gubernur, harus ada sanksi. Bukan, jangan didesakan pada kami semuanya. Kalau mau memulai komunikasi kami, memulai ini yang salah duluan gubernur. Mestinya begitu dia tahu ini dikembalikan, dia koordinasi dengan kita. Iya, tapi ini kan sudah bergulir Pak. Sekarang kira-kira dari Dewan apa yang sekarang bisa sudah diputuskan, angket sudah diterima, maka sudah dibentuk panitia angket 33 orang itu ya. Kemudian kerjalah sesuai schedule yang mereka buat. Gitu. Dengan resikonya anggaran belum bisa diserap. Dengan segala resiko dan saya kira soal APBD sebagaimana kita koordinasi dengan Mendagri, APBD tetap bisa jalan. Prosedur angket ya jalan, APBD jalan. Saya kira kan ada masalah. APBD bisa tetap jalan dengan kata Mendagri nih. Mendagri bilang akan nanti dikoordinasikan kan oleh Mendagri karena dia pembina dalam hal proses APBD. APBD itu disahkan, diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Jadi DPRD juga sudah ada komunikasi dengan Mendagri? Kami sudah komunikasi, salah satunya kami tahu itu, ya. Kemudian di samping dari tembusan,
Kita ke Kementerian Dalam Negeri, dalam ini kepada Dirjen Keuangan Daerah. DPRD ke Kemendagri terkait dengan apa yang diserahkan Ahok itu? Iya. Itu ada prosedurnya nggak Pak, DPRD langsung ke Kemendagri? Ya ada dong. Kan kita nanya, loh Pak itu bukan ketika kita dapat, kita kirim surat. Bapak nanya ke Kementerian Dalam Negeri? Iya. Kenapa nggak nanya ke Gubernur? Kan yang kirim Gubernur Pak. Kita kirim surat dulu dong ke Kementerian Dalam Negeri supaya jangan itu diteruskan lebih dulu karena menurut kita melanggar prosedur. Karena itu dikembalikan. Nah, terus kita Kementerian Dalam Negeri kan perlu tahu yang dibahas oleh DPR yang mana. Dikasih sama kita dong. Kan kita mengatakan itu tidak prosedur, tidak ilegal dalam kita bilang ilegal lah ya. Iya, iya. Kemudian Mendagri tanya dong. Yang dibahas yang mana? Bawa nih. Jadi Bapak juga menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kan sebagai pembanding dia. Padahal kan bukan DPRD yang harus menyerahkan kepada Kementerian ini kan Dalam Negeri. bukan menyerahkan untuk dievaluasi. Betul. Yang berhak menyerahkan untuk dievaluasi itu eksekutif. Ini menyerahkan untuk pembanding. Ini loh yang kalau misalnya hal itu juga dipersoalkan oleh Gubernur, bahwa kenapa DPRD? Ini kan kita pembanding. Tapi Gubernur nggak punya hak angket, Pak. Hak apa? Pakai silakan aja. Ini pembanding. Yang diserahkan kepada Mendagri untuk dievaluasi itu harus diserahkan oleh eksekutif, bukan oleh Dewan. Baik, Dewan itu pembanding. Saya ke Pak Abdullah lagi. Pak Abdullah, bagaimana Anda bisa melihat ada celah untuk upaya pemberantasan korupsi, namun juga hak-haknya rakyat ini tidak terpenggal karena ada konflik antara DPRD dengan Gubernur sehingga APBD belum bisa diserap? Ya, justru itu yang sebenarnya kita inginkan. Sebenarnya implikasi-implikasi ketika kelambanan pengesahan implementasi kebijakan APBD ini. Ya. Ini sudah akhir bulan Februari, masuk bulan Maret nanti. Kalaupun implementasi selesai proses angket butuh 1 bulan lebih. Nah ini yang saya kira langkah yang dilakukan tidak strategis, melakukan hak angket yang secara substansi juga banyak dipersoalkan soal motif melakukan hak angket ini. Nah ini jelas berimplikasi nanti ketika proses penganggaran lambat untuk diimplementasikan, satu. Nah kedua saya melihat begini Mas Doni, soal tadi apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI ini positif, misal melakukan satu kebijakan e-budgeting. Walaupun ada resistensi dari DPR mengatakan ini bukan produk hukum, tapi sebenarnya ini satu langkah maju dalam bangun prinsip transparansi dan akuntabilitas proses penganggaran itu sendiri. Nah dari situ sebenarnya instrumen kontrol yang bisa juga dilakukan. Justru aneh, makanya saya tanya ke Pak Taufik, kenapa teman-teman DPR justru tidak asertif atau atas gagasan e-budgeting yang dibuat. Ini positif. Positif bagi pemerintahan sendiri, positif juga bagi publik. Kemudian tahu sebenarnya prosedur apa yang silakan, di Pak. dalam Mas Abdullah, saya kira sebagai langkah preventif dan pencegahan kita bukan penyimpangan yang terjadi dalam penganggaran. Kelirunya di mana? E-budgeting itu tidak masuk dalam prosedur pembahasan APBD. Oke. E-budgeting itu alat untuk transparansi. Setelah APBD selesai masukin e-budgeting supaya tidak yang merubah itu. Jadi pengawasan dalam pelaksanaannya begitu. Jangan sebelum dibahas Anda masukin e-budgeting. Kalau itu ngapain dibahas? Kalau nggak bisa dirubah kalau sebelum dibahas masuk e-budgeting. Justru itu yang kita nilai langkah yang dilakukan oleh pemerintah DKI dengan kebijakan e-budgeting, seluruh proses penganggaran terekam, tercatat, kalaupun ada perubahan mata anggaran tercatat di situ. Sehingga itu yang diungkap soal ada pembahasan-pembahasan yang kemudian disepakati tiba-tiba ada nomenklatur yang berubah gitu. Iya. Nah, jadi jangan dikira tidak setuju e-budgeting, Mas. Yang kita sampaikan e-budgeting itu tidak masuk dalam proses pengesahan. Anda kan undang-undang ada tuh proses pengesahan urut-urutannya jelas. Ya, oke. Saya paham Pak Taufik. Ini alat kontrol, e-budgeting itu alat kontrol untuk transparansi. Ya, saya paham apa yang Anda maksudkan. Baik, Pak Abdullah, begini, Pak Abdullah. Sekarang semangatnya adalah begini. Apapun yang terjadi sekarang antara DPRD dengan Gubernur itu kan masing-masing menjalankan fungsinya. Menurut Pak Taufik menjalankan fungsinya juga sebagai DPRD. Nah, kalau misalnya antara DPRD dan Gubernur konflik berkepanjangan seperti telenovela yang tak berujung, masyarakat jadi korban, bisa nggak rakyat melakukan class action? Ya sangat mungkin atas kebijakan yang tidak keputusan yang tidak dibuat oleh pemerintah. Class action kepada siapa tujuannya? DPR. Ya bisa jadi para pihak yang memang menghambat proses persetujuan kebijakan publik tadi. Dalam proses pengesahan implementasi APBD. Lalu kenapa ICW tidak mendahului class action itu? Sudah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, ada proses koreksi yang dilakukan. Seharusnya itu segera dibahas, tapi tidak dibahas. Kenapa ICW tidak memprakarsai class action?
Ya saya kira ini proses yang tidak menutup. Kami juga akan melakukan nanti soal langkah-langkah untuk melihat kebijakan yang kita sinyalir kalau ada indikasi dana anggaran siluman 12,1 triliun tadi. Misal program-program yang dianggarkan, kemudian siapa penerima manfaat dari program tersebut. Ya penting untuk dilihat soal relasi kepentingan dalam pengadaan program tersebut. Ini yang akan coba kami lakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang ICO lakukan juga. Baik. Pak Abdullah Dahlan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Pak Satya, ada celah nggak yang bisa dilakukan di luar mekanisme politik atau sebelum masuk ke ranah hukum lebih jauh antara eksekutif dengan legislatif? Ya, ini dibatalkan aja. DPRD dong, berarti kan? Kan paripurna dibatalkan bisa. Misalnya hari Senin nanti. Kemudian langsung lanjutkan bicaraan demi kepentingan rakyat. Karena ini kepentingan yang selain itu, besar ada celah lain? Celah lain itu nanti panjang lagi. Bawa ke MK misalnya. Oh, lebih lama. Makanya. Sengketa kewenangan lembaga negara itu kan begitu loh. Pak Taufik, mau nggak batalin? Udah putusan. Ya kan tinggal batalin, Pak. Kan Bapak yang di pimpinan DPRD. Nggak sesederhana itu batalin gitu. Terus apa orang pelanggarannya terjadi? Mas, kira-kira kalau Anda dibohongi, Anda sakit hati nggak? Ini kan sebenarnya dibohongi nih kita. Jalanin dong, bahas dong. Jadi bohongin sakit hati. Jadi lama-lama urusan sakit hati, angket gitu, Pak. Sakit hati. Ini kan pelanggaran. Anda coba, bahas dong. Iya. Tiba-tiba udah selesai pembahasan, capek-capek bersama SKPD loh. Bukan sendiri Dewan ini, bersama SKPD. Tahu-tahu Anda nggak apa-apain tuh hasilnya. Malah dikasih yang lain. Ini yang saya kira harus dipahami dulu. Inilah pokok masalahnya. Pak Taufik, terlepas dari apa yang Anda sampaikan, persepsi publik sekarang ini mengatakan bahwa DPRD tidak pro pemberantasan korupsi. Apakah Anda tidak melihat suara rakyat sebagai wakil rakyat? Enggak dong. Kata siapa nggak pro pemberantasan korupsi? Itu kan karena memang dibuatnya, dipersepsikan seolah-olah. Yang buat siapa? Enggak. Kalau Anda lihat kan bagaimana gubernur mengalihkan isu kekeliruan yang dilakukan, terus segala macam dibangun sama dia gitu. Kalau kami selama berjalan benar, kami nggak pernah masalah. Anda merasa benar, gubernur merasa benar, nggak ketemu-ketemu nanti, Pak? Enggak, benar bukan diuji oleh undang-undang dong, benarnya. Bukan benar kata diri kita. Jadi kita lihat hasil hak angketnya seperti apa? Kata undang-undang. Baik, Pak Taufik, kemana ini akan bermuara? Singkat saja, Pak. Angket penyelidikan kemana bermuara terserah hasil dari angket itu. Ya, Anda tidak punya target mengganti Ahok misalnya? Saya nggak ada urusan. Bukan Anda, teman-teman di DPR misalnya? Saya kira jalur prosedur penyelidikan itu hasilnya apa bisa saja. Bisa saja apa? Bisa saja impeachment? Bisa saja kalau ada unsur pidana kan begitu diserahkan. Jadi kalau dipidana berarti melanggar undang-undang. Undang-undang bunyinya begini nih. Kalau ada unsur pidana dari temuan itu diserahkan pada yang berwajib. Intinya Pak Taufik, Anda dan teman-teman berusaha mencari alasan bahwa gubernur itu melanggar undang-undang. Bukan mencari, memang udah melanggar. Membuktikan pelanggaran undang-undang. Bukan mencari alasan. Jadi kalau melanggar undang-undang bisa diganti gitu? Iya, ketentuannya seperti apa? Silahkan Anda baca. Celahnya mungkin tidak ada, Pak. Kalau hanya prosedur itu, saya belum tahu, karena saya itu tadi juga yang waktu news tadi, yang istirahat, tadi kan nggak tahu mana yang benar, katanya angka itu muncul setelah disetujui, ketika mau ditandatangani, ketika disetujui nggak ada 12 yang triliun, setelah mau diteken ada, itu tadi yang menurut berita loh ya. Artinya kan begini Pak, semangatnya ini betul, tapi kan semangatnya ketika hal ini tidak usah berlanjut kepada hak angket dan seterusnya, mungkin ada komunikasi bisa dibangun. Tapi kalau ujung-ujung dari hak angket itu ternyata bisa memberhentikan gubernur, kan sepertinya juga masing-masing sudah punya target tertentu. Ya, mungkinan begitu, tapi kalau saya lihat kalau hanya soal itu tidak sejauh itu, saya kira begitu. Tidak sejauh itu, Pak ya? Iya, maksudnya sanksi yang dalam undang-undang begitu. Baik, Pak Satya Arinanto, terima kasih bersama kami. Pak Taufik, terima kasih. Selamat bertugas kembali buat Pak Taufik dan teman-teman. Dan pemirsa, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami, berinteraksi baik melalui sambungan telepon langsung, telepon kepada tim redaksi kami, ataupun melalui SMS dan mention kami di media sosial. Kami mohon maaf karena diskusi ini memiliki keterbatasan, sehingga tidak semua telepon ataupun SMS dan pesan melalui sosial media bisa kami tayangkan di layar kami. Sampai hari ini, detik ini, sebanyak 589 SMS kami terima sepanjang dialog ini kami lakukan. Di antaranya juga ada 72 telepon dan ratusan lainnya yang mention kami melalui sosial media. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.